80, 80, 70. Seberang. Dur bir bana devam et dedikleri zaman edeceğim. Şimdi hemen değil. Ona göre şu. Tamam söyle. Günaydın. Assalamualaikum. Selamat pagi. Semua di bis siap? Bisa berangkat? Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, kita mulai perjalanan Istanbul hari kedua di sini. Sekarang kita menuju ke Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Tahu siapa Abu Ayyub? Sahabat Nabi Sahabat dari mana? dari Madinah. Dari Medina. Kenapa dia penting untuk Islam? Muhammad alaihissalam sudah tinggal di rumah dia. Kapan dia sudah mulai hijrah dari Mekah ke Medina, dia sudah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ada beberapa kalimatan Muhammad alaihissalam, tapi ini bukan pasti ya, kalimatan pasti, tapi saya bilang ganda. Itu dibilang Muhammad alaihissalam bilang beberapa kalimatan tentang Istanbul, kota Istanbul, Konstantinopel, kota indah di masa depan itu akan ditaklukkan. Tentara-tentara, militer-militer, siapa menaklukkan kota ini semuanya orang baik. Hal ini itu dibilang setelah meninggal Muhammad alaihissalam, militer Islam mulai menaklukkan Istanbul atau penaklukan Istanbul, tapi mereka tidak bisa ambil sini karena dinding di sekitar Istanbul tidak bisa lewat itu. Nanti Abu Ayyub Al-Ansari dia sudah bilang dia mau dikubur di sekitar Istanbul, dikubur di sini. Tapi tempat kuburan dia sudah hilang sampai penaklukan Muhammad Al-Fatih pada abad ke-15. Apa terjadi di zaman ini? Istanbul itu kota sulit tentang penaklukan karena dinding di sekitar itu, benteng di sekitar Istanbul itu 21 km, juga tinggi itu 12 meter. Hal ini tidak bisa lewat dinding ini. Apa akan terjadi? Militer Utsmani mereka mulai penaklukan ini. Saya tidak bisa bilang 100% ada sudah misalnya 100.000 tentara, 150 tentara, tidak bisa bilang ini, tapi itu dipikir lebih banyak daripada 70.000 tentara-tentara sudah disiap oleh Muhammad Al-Fatih untuk penaklukan Istanbul. Di zaman ini berapa orang sudah tinggal di Istanbul? Sudah 30.000 penduduk. Ya, penduduk Istanbul sudah 30.000, tapi di luar Istanbul sudah lebih banyak daripada 70.000 tentara-tentara Utsmani. Tapi mereka mulai penaklukan. Satu hari, satu minggu, satu bulan masih tidak bisa masuk Istanbul. Nanti protes mulai di militer Utsmani. Tentara-tentara tidak mau tarung lagi, tidak mau lanjut. Nanti Muhammad Al-Fatih akan panggil ke Istanbul seorang ulama yang sudah kenal di zaman dia, juga dia sudah guru Muhammad Al-Fatih. Namanya Akşemseddin. Ya, nama guru dia sudah Akşemseddin. Juga Muhammad Al-Fatih akan ingin dari ulama, mohon menunjuk kita di mana kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi itu dipikir di mimpi ulama. Ulama sudah lihat tempat kuburan ini, tempat makam ini. Nanti dia akan menunjuk tempat dia lihat di mimpi, tempat kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai zaman ini kita tidak tahu di mana kuburan Abu Ayyub Al-Ansari, itu sudah hilang. Kenapa? Dia sudah meninggal di sini pada abad ke-7. Penaklukan Istanbul sudah 800 tahun setelah meninggal Abu Ayyub Al-Ansari. Tempat kuburan sudah hilang. Nanti tempat dia menunjuk, Muhammad Al-Fatih akan menunjuk itu ke tentara-tentara. Abu Ayyub Al-Ansari, siapa sudah pemilik rumahnya Muhammad alaihissalam sudah tinggal selama hijrah di Medina. Dia sudah ikut penaklukan kapan dia sudah umur 90 tahun. Semua tentara-tentara mereka mendengar cerita ini. Nanti mereka mulai bertarung lagi, mereka mulai lagi
nanti setelah 53 hari Istanbul akan ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Ceritanya tempat kuburan itu sepertinya ini. Itu dilihat oleh ulama di mimpi dia tempatnya. Sekarang di situ ada bangunan kuburan, juga di situ ada masjidnya, juga di antara kuburan dan masjid ada satu pohon tua. Ya, Anda bisa masuk dalam bangunan kuburan, Anda bisa lihat di situ, juga bisa lihat masjidnya yang sudah dibangun oleh Muhammad Al-Fatih setelah penaklukan Istanbul. Ya, itu salah satu tempat paling populer di Istanbul. Ya, orang Turki mereka menerima tempat ini tempat paling suci di Turki, khususnya di bulan Ramadan, dari iftar sampai imsak. Ya, sampai sahur ada banyak orang datang sini, khususnya di bulan puasa. Ada ribuan orang datang sini di waktu iftar sampai pagi. Mereka tinggal di sekitar masjid ini, baca Quran Karim, mereka berdoa di sini. Kapan kita pergi ke situ, Anda akan lihat beberapa orang mereka berdoa di situ di sekitar pohon. Yang ini salah. Orang-orang yang berdoa di situ di sekitar metal hijau atau di sekitar pohon ini, mereka pikir ada seorang dikubur di sini. Tidak ada, itu kosong. Metal ini warna hijau, karena hijau mereka pikir itu ulama dikubur di sini. Bukan, itu kosong. Metalnya di situ, ini pelindung pohon tua. Pohonnya lebih tua daripada 700-800 tahun. Hal ini itu butuh pelindung di sekitar itu. Tapi beberapa orang-orang datang sana, mereka pikir ulama dikubur di sini. Hal ini mereka berdoa di situ. Juga ada air mancur di samping pohon ini. Mereka pikir air ini air suci. Setelah ini air biasa kami pakai di rumah. Tapi mereka pikir karena Aboy Balansari itu air suci. Beberapa orang cuci wajah, cuci tangan, mereka minum itu, mereka ambil dengan botolnya. Di sana Anda akan lihat beberapa orang buat ini. Semuanya salah. Ya, mereka tidak tahu cerita tempat ini. Ya, sekarang kita pergi ke Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, orang Medina, sahabat di zaman Muhammad alaihissalam. Muhammad alaihissalam dia sudah menjadi nabi, ya kurang lebih sudah nabi 23 tahun. 13 tahun sudah di Mekah, 10 tahun sudah di Medina. Nanti dia akan meninggal, dia sudah meninggal di Medina. Ya, hal ini sekarang kuburan Muhammad alaihissalam, tempat makam itu di Medina juga. Kenapa? Dia sudah tinggal di Medina 10 tahun. Dia sudah meninggal di situ juga. Ya, di sana dia sudah bertemu pertama kali dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Ada cerita unta Muhammad alaihissalam, mungkin Anda dengar ini, sudah dengar. Apa ini? Semua Muslim di Madinah mau Muhammad alaihissalam tinggal di rumah mereka. Apa akan terjadi? Muhammad alaihissalam akan bilang unta dia akan berjalan bebas di sekitar. Di mana dia stop, ya Muhammad alaihissalam akan tinggal di rumah orang ini. Unta dia akan stop di dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini alasan kenapa dia sudah milih Abu Ayyub Al-Ansari. Biasanya dia tidak tahu siapa Abu Ayyub Al-Ansari, salah satu orang Medina yang Muslim sudah di situ. Bapak Ibu, setelah ini kita akan pergi ke makan siang. Tapi perjalanan kita dari sini ke masjid 1,5 jam. Ya, nanti kita akan pergi ke makan siang. Hari ini makan siang ikan. Ya, kita akan makan siang di Jembatan Galata. Jembatan Galata. Di situ Anda bisa ambil foto video juga di jembatan ini. Ya, panorama